Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami berdua secara khusus mempersiapkan akan siaran ini untuk membicarakan masalah-masalah yang esensial khususnya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan secara khusus masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan sebagainya. Dan kali ini kita masih di dalam membicarakan topik pengharapan atau hope di tengah pernikahan yang sudah berantakan. Yang kadang-kadang sudah sulit sekali. Hubungan suami istri sudah saling melukai, bahkan seringkali yang namanya cinta itu sudah menjadi kering atau hambar. Sehingga ada keinginan-keinginan yang tidak baik dalam hubungan suami istri. Bagaimana pernikahan ini masih dilanjutkan? Dan seringkali dalam kondisi seperti itu, ada orang-orang yang berpikir untuk divorce, ada orang yang berpikir untuk melakukan hal-hal yang barangkali yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam kondisi apa saja, kita masih melihat seringkali adanya hope, adanya pengharapan. Meskipun itu seperti lilin yang kecil, yang menyala di tengah kegelapan ini, tetapi tetap masih ada pengharapan. Antara lain, jikalau suami istri tersebut, salah satu atau keduanya, masih suka ke gereja, masih mementingkan hal-hal rohani, masih suka berdoa, masih suka baca Alkitab, masih mencari hadirat Tuhan. Meskipun motivasinya itu barangkali tidak selalu benar, barangkali hanya oleh karena dia memang Kristen sejak dulu, tetapi realitanya, kalau dia masih menghargai hal-hal rohani, sebetulnya masih ada hope. Jadi hal-hal rohani itu merupakan sesuatu misteri yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Memang roh manusia itu adalah si aku yang sesungguhnya. Tetapi justru roh manusia sebagai si aku yang sesungguhnya, kita manusia 99% tidak kenal akan si aku itu. Yaitu roh manusia itu ada di mana? Roh manusia itu berperan seperti apa? Yang kita sadari dan kita mengerti hanya jiwa kita saja. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa. Nah, apa yang kita itu alami. Dan itu dikaitkan dengan 5 senses di dalam tubuh kita ini. Tetapi, jikalau kita berpikir mengenai hal rohani, itu suatu misteri sebetulnya. Tetapi kita tahu secara ontological, itu artinya hakikat manusia seluruh dunia ini, baik yang manusia di kota New York atau Chicago maupun di pedalaman Afrika ataupun di Irian Jaya, sama saja. Mereka sebetulnya sadar bahwa Allah itu ada. Dan mereka mencari akan Allah. Bagaimanapun juga caranya menyebut, tetapi mereka ingin hidup ini dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pada saat mereka takut, mereka berseru meminta perlindungan. Pada saat mereka itu mengalami kesulitan, mereka berseru meminta pertolongan. Pada saat mereka itu menginginkan segala sesuatu, mereka sadar. Mereka membutuhkan God, membutuhkan Allah. Nah, jadi pada saat pernikahan itu mengalami kehancuran dalam bentuk pernikahan yang sudah amburadul sekalipun, kalau masih ada kepekaan terhadap hal rohani, masih ada kebutuhan untuk doa, masih ada keinginan untuk ke gereja, pernikahan tersebut sebetulnya masih ada harapan. Oleh karena kita percaya, apapun juga alasannya, kadang-kadang hanya untuk ke gereja itu oleh karena kebiasaan atau apapun, tetap masih ada harapan. Karena di dalam konteks rohani yang apapun juga, sebetulnya pintu-pintu surga masih terbuka. Roh Kudus masih bisa masuk dan berkarya dan bekerja. Dan supaya kesadaran itu masih bisa hidup lagi. Bayangkan, seorang yang masih suka baca Alkitab itu berarti masih ada bagian-bagian Alkitab yang kalau
dia itu pikirkan memberikan kesadaran. Jadi kalau sampai masih ada bagian-bagian Alkitab yang kalau dia pikirkan memberikan kesadaran, berarti kesadaran rohaninya itu masih ada. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa dalam keadaan kita seperti apapun, kalau seorang itu masih ingat akan Tuhan, maka sebetulnya pengharapan itu masih ada. Karena tadi Bapak juga mengatakan bahwa berarti tanpa sadar kebutuhan kita akan Tuhan itu pun sebetulnya masih nyata atau masih ada. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, kebanyakan bahwa klien-klien saya misalnya yang bermasalah di dalam rumah tangga, itu kan selalu biasanya itu lalu kemudian panik, bingung begitu. Mereka itu kok malah tidak mencari Tuhan gitu loh Pak. Mereka itu kok malah kesana kesini begitu, tiap hari itu rasanya itu pengen terus-menerus tuh ada nasihat karena jiwanya yang gelisah terus-menerus. Bagaimana itu Pak? Ya, saya percaya sekali, meskipun itu anak-anak Tuhan, orang Kristen, itu memang mempunyai keunikan tiap pribadi itu beda-beda. Jadi, meskipun ada orang yang seperti itu, justru menghadapi masalah kemudian gelisah kesana kemari, ada yang bahkan tidak bisa tidur, cuma pikirannya negatif terus, apapun juga alasannya. Tetapi tetap persoalannya, kalau dia anak Tuhan dan dia masih ada waktu doa, meskipun doa isinya itu hanya doa makan atau doa mau tidur atau doa untuk barangkali supaya mendoakan anak-anak atau orang lain, tapi tetap begitu dia masih mempunyai satu ruangan tingkah laku rohaninya dilakukan. Seperti hope itu masih ada. Gitu ya Pak. Walaupun dia bingung, dia gelisah, doa itu juga nggak tahu juntrungannya itu apa, mau minta apa dia juga nggak tahu. Suami nggak pulang dia bingung, suami pulang juga dia bingung gitu. Jadi sebetulnya itu kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kalau dia masih punya hal-hal rohani, kok kayaknya kesan saya begitu ya, kayaknya kok orang-orang yang seperti ini kayaknya lalu kemudian betul-betul dia tuh mencari Tuhan gitu. Enggak begitu. Enggak seperti itu. Hal rohani itu artinya dia masih ke gereja. Meskipun dia begitu benci suaminya atau dia benci istrinya, tetapi dia masih ke gereja. Bahkan saya sering kali pertemukan, itu suami istri ke gereja beda-beda, tapi tetap ke gereja. Dan di rumah dia juga di masing-masing itu masih doa. Dan itu kadang-kadang masih ada yang baca Alkitab dengan meskipun persoalan hidupnya itu sudah amburadul, tidak karu-karuan. Itu menunjukkan hal rohani masih penting. Nah, oleh karena hal rohani masih penting, itu pintu surga itu masih terbuka untuk dia. Dalam arti, kalau Tuhan itu diberi kesempatan sedikit aja untuk ikut campur, maka kesadaran itu akan mulai hidup. Jadi memang intinya itu di situ ya. Kalau Tuhan itu diberikan kesempatan, sebetulnya kesadaran kita itu lalu kemudian itu bisa berubah begitu ya. Ya, coba bayangkan saja ya. Kalau sampai ada orang tua saja yang tetap mengingatkan dan dia itu mau dengar, itu artinya nasihat dari orang tua yang dia dengar itu dia pikir, misalnya aja, kamu ngalahlah. Kalau dia itu suamimu misalnya ngomong gitu, untuk kali ini kamu sabar, kamu diem saja. Jangan ngebantah, jangan ngajak bertengkar. Kalau dia nurut itu aja, sebetulnya dia tuh sudah bisa tanda petik itu mulai memberikan suasana yang baru di tengah rumah tangganya. Meskipun suasana dia masih diem, tapi dia belajar menggigit bibir dan sabar. Itu suasana yang tadinya suaminya itu mengharapkan kalau saya ngomong seperti itu istrinya akan ngebantah dan saya akan attack dia back. Ternyata kecelik dia. Bahwa istrinya diam saja. Suami itu darahnya mau naik, tidak jadi naik. Berarti suasana berubah. Nah ini kalau sampai ada hal-hal rohani di mana suara Tuhan masih didengar. Seperti misalnya firman Tuhan yang di gereja, meskipun tidak ada hubungannya dengan berita mengenai pernikahan, tetapi misalnya saja dia dengar khotbah yang berbicara mengenai soal misalnya aja bahwa dia harus belajar orang dewasa itu bisa menahan emosi. Nah, langsung dia sudah mulai berpikir,
saya itu dewasa apa enggak ya? Saya sudah punya anak-anak, kok enggak bisa tahan emosi? Padahal firman Tuhan mengatakan, orang dewasa bisa tahan emosi. Lalu dia mulai tahan emosi. Nah, cara Tuhan bekerja itu bisa macam-macam dan kadang-kadang mengherankan sekali. Cuma apakah kita mau memberi kesempatan apa enggak? Ya Pak, jadi berarti sebetulnya poinnya di sini, kalau masih memberikan ruangan untuk hal-hal rohani itu artinya kita itu sebetulnya masih rindu begitu ya, atau kita masih ingin gitu untuk memberikan Tuhan itu kesempatan gitu untuk bekerja, kesempatan kepada Tuhan itu juga untuk berkarya gitu di dalam kehidupan kita, begitu Pak? Oh iya, meskipun tidak secara direktif dia sadar ke situ, ya, tetapi tetap dia itu tidak membuang bahwa dalam hidupnya ada satu ruangan yang dia harus sediakan untuk Tuhan. Nah, ruangan yang dia sediakan untuk Tuhan itulah yang kita sebut sebagai anugerah. Selama ruangan itu masih ada, maka kesempatan Tuhan ikut campur tangan itu masih besar. Jadi kalau begitu Pak, masalahnya apapun juga sebetulnya kuncinya itu cuma satu. Kita mau memberikan kesempatan kepada Tuhan atau enggak. Apa gitu Pak? Oh iya, cuma persoalannya ini kan menyangkut masalah yang cukup banyak. Meskipun tidak selalu complicated, tetapi kompleks. Kompleks tidak sama dengan harus complicated. Kalau complicated bisa menjadi semrawut. Tapi kompleks itu oleh karena banyak hal variabel yang kadang-kadang itu kita harus menatanya, menyusunnya, mengintegrasikannya, membangunnya. Nah itu sama seperti kita mendapatkan satu dus misalnya, itu alat mainan yang harus kita build bersama. Yang kadang-kadang itu sama seperti Lego itu untuk membangunnya itu kan berjam-jam. Ya perlu ya kan menghubungkan ini dan itu. Sama seperti anak-anak diberi puzzle itu belajar itu mulai menghubungkan bagian ini dengan bagian yang lainnya, itu kompleks. Hidup itu kompleks. Jadi sebenarnya itu tugas dari seorang konselor. Pada saat bisa menangkap bahwa klien kita itu sebetulnya adalah individu yang masih mempunyai kepekaan rohani, dia seharusnya terus sadar. Mungkin saatnya akan tiba di mana akan dia bicara langsung hal-hal rohani kepada kliennya. Misalnya saja, kadang-kadang di dalam percakapan konseling saya kadang-kadang mengajak klien saya untuk berdiskusi. Itu masalah teologi ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa dia tertarik kepada masalah tertentu. Dan dengan itu mengkaitkannya kepada kehidupan pribadinya lebih mudah. Oleh karena apa? Dia sedang teachable. Dia sedang mau belajar. Sehingga mengkaitkannya akhirnya itu mudah. Sehingga saya akan mengatakan, jadi kalau itu merupakan kebenaran yang Anda yakini sebagai kebenaran Allah, kesulitannya apa untuk itu diterapkan dalam hidup Anda? Nanti dia akan ngomong. Nah, dia akan ngomong, oh ya, tapi kalau Bapak tidak di tempat saya, Bapak tidak mengerti betapa menjengkelkannya istriku itu. Nah, sehingga setiap kali saya ngomong langsung di-cut. Nah, lalu bagaimana kebenaran yang kita anggap benar hadir di dalam bentuk kesabaran, di dalam bentuk bisa menerima pola cara bicara dari seorang istri yang berbeda dari kita. Lalu mulai dipikirkan mengenai strateginya. Nah, sebetulnya cara Tuhan bekerja itu selalu berbeda-beda. Cuma intinya apakah kita siap memberikan ruangan baginya. Ya Pak, jadi sebetulnya intinya itu di situ ya Pak ya. Kita itu mau memberikan ruangan atau enggak begitu. Kita mau memberikan sebetulnya kesempatan untuk Tuhan itu memulihkan atau enggak. Tetapi kan banyak anak-anak Tuhan itu juga seringkali bertanya, sebetulnya itu caranya itu bagaimana sih? Kan begitu. Mbok tolong didoakan. Saya sendiri enggak tahu nih caranya berdoa. Mbok tolong diapakan gitu. Karena saya sendiri enggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini misalnya saja ya Pak ya, saat teduh juga tidak pernah begitu, ke gereja juga cuma kadang-kadang, doa juga ya
kadang-kadang kalau lagi butuh aja dia doa begitu. Tapi dalam masalah-masalah pernikahan yang sudah berantakan seperti ini, dia kerjanya tiap hari cuman bingung, minum obat dan tidur. Bagaimana itu, Pak? Ya, sebetulnya ya orang itu sendiri, sekali lagi, masing-masing klien itu ada keunikannya. Nah, cuma kita sebagai orang, apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai konselor, seharusnya kita waspada. Yang kita hadapi itu siapa? Mengapa cara pola kerja jiwanya kayak gitu? Mengapa dia melihat, meresponi realita kehidupannya itu dengan cara seperti itu? Seperti tadi, setelah menghadapi masalah, dia terus termenung, dia depresif. Ada lain lagi, menghadapi masalah, dia kemudian ngapain? Terus di muka TV atau tidur. Atau ada yang terus makan terus. Ada yang kemudian melampiaskan kemarahan kepada anak-anaknya. Ada yang terus keluar rumah, aktif di gereja. Kita akan nolong mereka. Kenapa kamu bereaksi seperti itu? Meskipun kita tahu setiap orang butuh yang namanya katarsis. Katarsis itu artinya membutuhkan pelampiasan daripada unek-unek yang ada di dalam batinnya. Supaya sampah-sampah dikeluarkan, ya akhirnya dia itu kemudian kemana-mana begitu. Atau dia cerita kepada setiap orang dan sebagainya. Nah, dengan memberikan kesadaran kepada klien kita, hamba Tuhan atau konselor ini mulai memberikan kepadanya pikiran yang terang, sehingga dia melihat dirinya sendiri secara objektif. Nah, melihat dirinya secara objektif, dia menjadi rasional. Oleh karena rasional, dia mulai menyadari di mana kelemahannya sendiri. Mengapa dia begitu? Jadi kembali kepada titik yang pertama, para pendengar yang kami hormati. Di tengah kehidupan pernikahannya kadang-kadang sudah amburadul, gak karu-karuan, sulit sekali untuk dibenahi. Tetapi jikalau orang tersebut masih mempunyai kesadaran rohani, berarti masih ada kesempatan. Oleh karena Tuhan sebetulnya masih dihormati oleh dia, masih ditakuti, masih dia ada keinginan untuk menurut Tuhan. Jadi pengharapan itu harus kita manfaatkan, kita pakai dengan sebaik-baiknya, melalui suatu seni pendekatan. Dan melalui banyak doa, kita sendiri untuk menolong individu-individu yang seperti ini. Melalui kita sendiri siap dengan berbagai macam perlengkapan. Kalau sampai dia tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu, bagaimana jawab kita? Dan biarlah setiap kita makin diperlengkapi untuk pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.